Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali bertemu pada video pembelajaran biologi kelas 10 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Mari belajar biologi, video pembelajaran 3 bersama Ibu Katrin, masih dalam materi ruang lingkup biologi. Semoga anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10 MIA SMA Frater Don Bosco Banjarmasin selalu dalam keadaan sehat. Ya. Pada pertemuan video ketiga ini, kita akan membahas atau melanjutkan mengenai ruang lingkup biologi, mengenai sikap ilmiah. Setelah pada video sebelumnya membahas tentang metode ilmiah, maka sekarang kita melanjutkan pada sikap ilmiah. Jadi, untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam metode ilmiah, seorang peneliti harus menerapkan sikap-sikap ilmiah. Nah, sikap apa saja yang termasuk dalam sikap ilmiah tersebut? Yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta. Ya, opini adalah keterangan atau berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan fakta biasanya berupa penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikutnya adalah sikap yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Ya. Jadi seorang peneliti yang baik harus selalu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya. Keingintahuan seorang peneliti terhadap suatu hal sangat bermanfaat dalam penemuan sebuah teori, konsep maupun fakta. Dengan demikian, penelitian tersebut berdampak positif bagi lingkungan sehingga bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Sikap yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Artinya, seorang peneliti harus memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungannya, sehingga penelitian yang dilakukan tidak akan merusak lingkungan sekitarnya. Yang keempat, mempunyai sikap terbuka dan fleksibel. Artinya, bahwa peneliti harus bersifat terbuka yang diwujudkan dalam sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Selain itu, seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Dengan demikian, hasil penelitiannya menjadi lebih baik. Dan yang kelima, jujur terhadap fakta. Artinya bagaimana? Bahwa pengambilan data dalam suatu penelitian dilakukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak boleh mengada-ada. Ya, meskipun hasil atau data tidak sesuai dengan keinginan atau harapan, tetapi harus tetap disampaikan demikian sesuai fakta yang diperoleh. Ya, oke. Kemudian sikap ilmiah yang ke-6, berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu yang harus diikuti dengan sikap berani mencoba. Dengan demikian, peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam pikirannya. Ya, berikutnya sikap ilmiah berupa berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat dari seorang peneliti yang dikemukakan harus memiliki dasar ilmiah dan tidak mengada-ada. Jadi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Berikutnya yang ke-8 adalah sikap bekerja sama. Jadi seorang peneliti harus mampu bekerja sama dengan siapapun juga, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik, dengan lancar, dan hasilnya juga memuaskan. Lalu sikap ilmiah yang ke-9, ulet dan gigih. Tentu saja bisa saja mengalami kegagalan dalam melakukan penelitian. Maka seorang peneliti dituntut mempunyai sikap pantang menyerah. Ya. Jika gagal, maka harus dianalisis sehingga ditemukan penyebab kegagalan tersebut. Lalu akan dijadikan perbaikan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya. Dan yang ke-10 adalah sikap bertanggung jawab. Jadi, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Selain itu, keselamatan tim dan keselamatan lingkungan
juga menjadi tanggung jawabnya. Itulah ilmiah. Kemudian setelah selesai melakukan metode ilmiah, langkah-langkah dalam metode ilmiah yang dilaksanakan dengan menggunakan sikap ilmiah, maka seorang peneliti akan membuat laporan ilmiah. Apa itu laporan ilmiah? Itu adalah suatu hasil penelitian sebagai bentuk hasil penelitian yang dikomunikasikan, ya. Itu namanya laporan ilmiah. Oke, isinya apa saja? Nah, ini harus berurutan. Yang pertama adalah judul laporan atau judul penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan prakata. Isinya bisa berupa ucapan syukur atas terselesainya penelitian dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. Dilanjutkan dengan daftar isi. Kemudian pendahuluan, ya. Pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan hipotesis itu ada di dalam tinjauan pustaka. Oke. Ya, masih pada laporan ilmiah. Pada bagian ke-6 berisi metode ilmiah atau metode penelitian, ya. Berisi cara kerja, alat dan bahan, waktu, tempat, serta cara pengambilan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Jadi di sini akan berisi data dan fakta yang kita peroleh selama melakukan penelitian. Lalu diolah data tersebut dan dianalisis. Setelah itu selesai dianalisis, maka diambillah suatu kesimpulan pada bagian ke-8. Nah, setelah selesai semuanya, jangan lupa menuliskan daftar pustakanya. Jadi buku apa saja sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian tadi. Dan yang terakhir adalah lampiran. Bisa berupa gambar, foto, grafik, tabel, dan lain-lain. Ya, itu tadi adalah 10 bagian yang ada di dalam laporan. Nah, setelah itu kita mau melihat sejenak peranan biologi bagi kehidupan. Ya, banyak sekali. Pemahaman mengenai biologi sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, di antaranya, dengan memahami ilmu biologi, manusia akan semakin memahami kehidupannya sendiri dan kehidupan di sekitarnya. Sehingga dia sangat menghargai kehidupannya dan menghargai kehidupan makhluk-makhluk di sekitarnya. Nah, yang kedua, dengan memahami ilmu biologi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya dengan menggunakan sumber daya alam yang bijak. Ya, karena manusia sudah mengerti dan memahami ilmu biologi, maka kalau dia menggunakan sumber daya alam, dia akan bertanggung jawab dengan menggunakannya secara bijak dan dia juga akan berusaha untuk melestarikannya kembali. Dan ada juga manfaat lain, yaitu memberi pengaruh positif terhadap lingkungan. Ya, misalnya mendirikan tempat konservasi. Misalkan ada konservasi orangutan, ya, karena memahami ilmu biologi timbullah kepedulian terhadap satwa langka, ya, lalu dibuatlah konservasi, ya, tempat-tempat konservasi. Manfaat biologi di berbagai bidang kehidupan manusia yang lain, misalnya bidang pertanian, yaitu dengan adanya ilmu genetika sebagai salah satu cabang biologi akan mampu menghasilkan buah tanpa biji. Di dalam gambar tersebut adalah alpukat tanpa biji. Kemudian, ya, pada rekayasa genetika akan dipelajari teknik kultur jaringan. Itu fungsinya dapat membuat bibit tanaman dengan jumlah yang banyak, tapi dalam waktu yang cepat. Dan melalui ilmu cabang biologi molekuler, maka mampu merekayasa tanaman sehingga dia
dengan sendirinya mampu menghasilkan insektisida sendiri. Nah, kalau pada bidang peternakan, misalnya pada sapi-sapi pada gambar tersebut, itu adalah spesies-spesies unggulan yang dihasilkan dari teknik inseminasi buatan. Ya. Lalu manfaat di bidang kedokteran apa biologi ini? Yang pertama, ditemukannya vaksin. Ya. Kemudian juga adanya teknik bayi tabung. Ini sangat bermanfaat bagi pasangan atau keluarga yang sulit untuk mendapatkan keturunan. Lalu di bidang lingkungan, ya, salah satu contohnya adalah untuk mengatasi pencemaran di laut akibat tumpahan minyak. Ya, melalui penelitian secara biologi ditemukanlah bakteri Pseudomonas butida. Ya, bakteri ini melalui suatu proses dapat mengurangi atau membersihkan tumpahan minyak yang berada di air laut. Ya, demikian anak-anakku untuk pertemuan kita di video 3 ini. Jangan lupa dicatat di dalam buku catatan kalian, catatan video pembelajaran 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat dan selalu